Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan renungan dari Kejadian pasal 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan baca ayat yang pertama saja. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bapak Ibu, ketika seseorang menjanjikan sesuatu kepada kita, pasti dengan senang hati kita menunggu janji itu, bukan? Tapi apa jadinya kalau janji itu tidak kunjung datang? Seolah-olah yang berjanji itu tidak mampu menepati atau bahkan mengingat janjinya. Pasti yang terjadi, kita akan menjadi marah, tidak sabar, dan mungkin kita mulai curiga terhadap pribadi yang berjanji kepada kita tersebut. Nah, seorang yang bernama Nuh mendapat sebuah janji istimewa dari Tuhan bahwa dia dan keluarganya akan diselamatkan dari murka Allah yang sangat besar dan dahsyat itu. Namun sudah berapa waktu di dalam bahtera tidak ada pertanda atau bahkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk bahwa Allah mengingat mereka. Apa yang dilakukan Nuh di dalam masa penantian seperti ini? Nuh mencari tahu apakah bumi sudah kering atau belum. Dengan cara bagaimana? Dia melepaskan burung gagak dan burung merpati. Keempat kalinya ia melepaskan burung itu, ia melihat bahwa bumi sudah kering. Namun menariknya dalam hal ini, Nuh tetap ada di dalam bahtera itu sampai firman Tuhan datang kepadanya. Setelah firman Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu, barulah Nuh itu keluar bersama dengan keluarganya. Nuh tidak bertindak tanpa firman Tuhan. Dan keluarnya Nuh dari bahtera itu sekaligus menjadi bukti kepada kita bahwa Tuhan itu mengingat mereka. Mengingat artinya dalam bagian ini Bapak Ibu memikirkan. Artinya Allah memberikan perhatian kepada Nuh. Bahkan Tuhan tidak saja mengingat Nuh, tetapi Dia juga mengingat semua yang bersama-sama dengan Nuh di dalam bahtera itu. Tuhan mengingat Nuh adalah sesuatu hal yang indah, ya. Sesuatu hal yang luar biasa yang saya yakin hal ini membuat hati Nuh dan juga keluarganya sangat-sangat berbahagia. Selain Tuhan mengingat Nuh dan keluarganya, Tuhan juga berjanji. Tuhan juga berjanji bahwa Ia tidak membinasakan manusia lagi, sekalipun yang ada di dalam hati manusia itu adalah sesuatu yang jahat dari sejak dulu kala. Jadi sekalipun manusia memilih untuk berdosa, Tuhan tidak pernah akan mengulang lagi untuk membinasakan mereka. Tapi apakah ini berarti manusia bebas melakukan dosa, kita bebas melakukan dosa sesuka hati kita? Tentu tidak. Orang yang meresponnya dengan cara demikian, tentu ini adalah orang-orang yang sengaja memilih kebinasaan mereka sendiri. Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengingat Nuh? Apakah karena Nuh adalah seorang yang tidak berdosa? Tentu tidak, ya. Nuh hanyalah seorang yang mendapatkan anugerah, bukan karena dia lebih baik. Ingatkah kita ketika Nuh mabuk-mabukan? Nuh juga sama dengan kita. Dia juga memiliki cacat celah di dalam hidupnya. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan lewat Nuh dan keluarganya bukan karena Nuh ini adalah seorang yang lebih baik dari yang lain. Namun karena apa? Karena pribadi Tuhan itu sendiri yang mengasihi dan memikirkan yang terbaik bagi ciptaannya. Oleh karena itu seharusnya ketika Allah mengingat kita, ketika Allah memberikan perhatian kepada kita, ketika Allah memberikan kesempatan untuk kita kembali kepadanya, bahkan ketika hari ini firman Tuhan sekali lagi berbicara kepada kita, harusnya itu menjadi momen kita semakin kagum dan semakin jatuh cinta kepada Tuhan melalui tindakan nyata yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebaliknya, kita justru mempermainkan Tuhan dan juga menyakiti hatinya di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus boleh memampukan kita memahami dan juga melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Bukan karena hari
dosa